Sejarah lembaga keuangan di negara Qatar dimulai pada awal abad ke-20 seiring dengan penemuan minyak pada tahun 1939. Pada tahun 1973, awal pendirian Qatar Central Bank menjadi awal penanda pada pengaturan kebijakan moneter dan pengawasan pada sektor perbankan. Pada sektor keuangan juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan munculnya bank komersial dan lembaga keuangan yang lainnya, serta pembentukan Qatar Stock Exchange pada 1997. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah yang ada di negara Qatar. Di antaranya yaitu Qatar Islamic Bank, Mashraf Al Rayyan, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan Qatar Central Bank. Qatar telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor vintage, terutama dengan peluncuran kerangka regulasi aset digital. Berikut beberapa poin penting mengenai perkembangan vintage di negara Qatar. Yang pertama, ada kerangka aset digital 2024. Qatar Financial Center telah meluncurkan kerangka regulasi untuk aset digital yang bertujuan untuk menarik perusahaan global dan memperkuat posisi sebagai pusat keuangan digital. Kedua, ada Digital Asset Lab. Qatar Financial Center juga mendirikan Digital Asset Lab untuk mendorong inovasi dan penelitian di sektor keuangan. Yang ketiga, ada Central Bank Digital Currency. Bank Sentral Qatar sedang dalam tahap penyelesaian perkembangan mata uang digitalnya yang akan diuji coba dengan bank-bank lokal dan internasional. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan akses ke pasar modal. Yang keempat, strategi keuangan nasional. Inovasi vintage di negara Qatar sejalan dengan strategi nasional yang lebih luas untuk mengintegrasikan teknologi baru. Yang pertama itu ada kurangnya diversifikasi produk. Salah satu masalah terbesar di bank syariah di Qatar itu kurangnya diversifikasi produk. Nah, kebanyakan layanan yang mereka itu fokus di properti dan infrastruktur. Bayangin ini ya, saya tahu properti lagi turun. Terus apa nggak bahaya tuh buat kelangsungan di negara Qatar? Ya, emang sih ya, properti itu penting. Tapi masa iya di properti itu kan berat telur. Ya, telur itu dimasukkan di satu keranjang. Misalnya, kalau keranjang jatuh, ya rugi dong ya. Telurnya pecah-pecah semua. Jadi ibarat gitu, properti langsung turun semua. Solusinya jelas. Inovasi produk. Bayangin ya, kalau mereka itu merambah ke green finance. Apa itu green finance? Jadi mereka itu melakukan pembiayaan proyek yang ramah lingkungan. Nah, di area yang semakin go green ini ya, kayak semakin menghijaukan dunia, pasti laris tuh ya produk-produk kayak yang seperti itu, green finance, ibarat kata melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada layanan fintech syariah. Nah, siapa sih yang nggak mau investasi syariah itu lewat cuma HP biasa? Jadi simpel, bisa bawa kemana aja, praktis. Terus yang ketiga ada fokus ke UMKM. Jadi itu kita nanti bantu bisnis kecil itu buat berkembang. Nah, sesuai kan dengan nilai Islam yang penuh dengan keadilan sosial. Ada juga sih yang salah satu negara itu ya dengan keadilan sosialnya. Ya, begitu saja. Kesan dan pesan saya buat Bu Apik, kesan saya ini selama mata kuliah kajian HD Indonesia di negara muslim ini baik dan juga seru, pembelajaran juga interaktif. Untuk pesan saya pada Mas Rudi dan juga Bu Apik, saya selalu dan bisa terus berkontribusi buat UIN SEISU khususnya Fakultas Syariah. Untuk kesan-pesan selama 1 semester ini sangat asik, seru saat pembelajaran Bu Apik.
Untuk pesannya, semoga Bu Api sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih. Untuk kesan dan pesan selama satu semester ini, untuk kesannya pada saat pembelajaran sangat asik, dan pesannya semoga Bapak bahagia selalu.